Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasaladi law taruku min khalfi dzurriyyatan di'afa. Al-ayah sadaqallahu azim amma ba'du. Hadratal Mukarramin wal Mukarramin para alim, para ustad, khususipun Dr. Laksono Nugroho MMR selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan, dan yang terhormat Al Mukarram Ustadz Ali Ahmad Basalamah yang kami harapkan tetesan ilmu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur buat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengajian rutin Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang. Salawat salam kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan dimintai syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Dr. Laksono Nugroho MMR, selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang terang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini telah hadir tengah-tengah kita Ustaz Ali Ahmad Basalama yang insya Allah nantinya akan memberikan sharing ilmu kajian yang nantinya moga-moga bisa membawa keberkahan untuk diri kita pribadi maupun untuk seluruh yang hadir pada hari ini. Sedikit cerita, waktu saya kunjungan ke rumah sakit Islam Banyukening di sana, karena pengajian itu menjadi hal yang wajib di rumah sakit. Bahkan di sana ada Yaumul Umi, jadi ada penilaian kinerja karyawan itu dengan cara sholat duha, sholat membaca Al-Quran, bahkan sampai sholat duhur bersama itu harus di absen gitu. Sebenarnya hal positif sih yang seperti itu, cuma karena mungkin kultur dan budaya dan visi misi mungkin rumah sakit ini kan memang bukan rumah sakit Islam ya, tetapi karena kita mayoritas Muslim dan alhamdulillah juga saya berkeinginan. Nah, kalau saya nggak dapat ilmu mungkin saya juga keinginan ya. Alhamdulillah saya ada niat untuk bisa sama-sama bareng-bareng kita bangun ukhuwah Islamiyah dan sebagai dakwah kita juga di lingkungan rumah sakit. Ya, walaupun istilahnya kalau di sini itu sunnah ya, nggak wajib, tapi tetap saya menganjurkan bila mana ada rekan-rekan yang memang longgar waktunya dan memang bisa ditinggal sejenak untuk aktivitasnya, monggo bisa hadir di pengajian rutin kita di sini. Karena bagaimanapun nuntut ilmu dalam hal ini terkait agama itu juga hukumnya wajib. Ya sesama muslim saya mengingatkan agar di rumah sakit ini yang kebetulan juga di apa ya difasilitasi untuk bisa ada pengajian di setiap Jumat rutin yang mungkin barangkali kalau yang ibu-ibu ini jarang Jumatan kan nggak ada ya, nggak umum kalau di sini di Indonesia. Mungkin kalau di Arab Saudi sana sih mungkin tetap ada Jumatan, tapi yaitu harapannya agar
tetap ada materi ilmu walaupun sekarang media banyak bagi YouTube dan sebagainya, tapi saya yakin dari sekian banyak YouTube yang dibuka, saya yakin historinya nggak akan ada yang terkait pengajian. Jadi ya saya berharap untuk bisa ditingkatkan kembali dan diingatkan rekan-rekannya yang memang belum bisa hadir agar bisa membawa keberkahan tentunya untuk diri kita sendiri yang hadir, dan tentunya dengan persahabatan dan perkumpulan kaum muslim ini bisa membawa keberkahan untuk rumah sakit khususnya. Jadi saya menganjurkan moga-moga kajian ini bisa terus berlanjut dan semoga jamaahnya makin banyak dan jangan bosan-bosan untuk hadir di musola Rumah Sakit Harapan Jati. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebihnya kami mohon maaf. Nanti akan banyak diceritakan oleh Ustaz Ali Ahmad Basalama. Bila taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara inti yaitu Maidoh Hasanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ali Ahmad Basalama. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Amma ba'du, para hadirin, para hadirat, jajaran staf karyawan, terutama Bapak Dr. Laksana Nugroho yang saya hormati dan saya muliakan, selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat yang insya Allah selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan rezeki kita lancar, luas, halal, barokah. Kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, solehah, yang rajin beribadah kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sholat dan menggodok sholat. Sekaligus nanti kalau cukup nanti akan berbicara tentang sunnah. Masalah sholat, Bapak Ibu saudara, min arkanil Islam termasuk rukun Islam. Dan itu rukun Islam yang kedua, di mana tidak ada yang jatuh kewajiban sholat kecuali beberapa orang, beberapa golongan. Di antara golongannya itu orang gila, anak kecil, perempuan yang lagi menstruasi, dan orang yang sudah mati. Ini yang tidak wajib sholat. Saya ulangi lagi ya. Yang tidak wajib sholat itu orang gila, anak yang kecil, balik, perempuan yang sedang menstruasi, kemudian orang yang sudah mati. Kalau orang yang sudah mati kan disolati. Nah, jangan sampai kita disolati dan tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat tapi nanti disolati. Orang pernah ngedek musola atau masjid, kecuali nanti kalau sudah mati. Itu jangan sampai jadi.
sholat ini termasuk rukun Islam yang berbeda dengan rukun Islam lain. Kalau kita lihat puasa, haji, zakat, itu ayatnya turun, hadisnya ada. Kalau sholat ini, waktu mau ada kewajiban sholat itu bukan sekedar ayatnya turun, tapi nabinya diisrakan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak, mas mendengarkan ada ustadz mungkin di YouTube, di Facebook, mungkin terdengar ada ajaran nyeleneh tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj karena nggak ada saksinya. Itu nggak perlu saksi. Karena sudah dari Allah ayatnya surat Al-Isra, namanya aja suratnya Al-Isra. Nanti lama-lama kalau nggak percaya gitu, nggak percaya Al-Qur'annya. Kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau nggak percaya Al-Qur'annya lama-lama nggak percaya sama Islam. Ini bahaya, ini masalah akidah. Jadi jangan didengarkan terlalu panjang. Ya, kalau sudah bicara karena apa namanya, bukan sekedar memprovokasi, tapi membangun opini yang salah. Nah, yang masuk ke dalam hati kita itu repot, benarkannya repot. Nah itu kan saking pentingnya sholat, sampai ada kodoknya. Jadi kalau sekarang saya sama tadi pagi subuh kelayak tiduran, baru bangun jam 7. Mungkin malamnya bergadang atau ya jam 3 pagi baru tidur. Kan ada yang kan ada pun di antara kita mungkin ada. Itu kalau sudah mau subuh itu lebih baik ditembuskan ke subuh. Setelah sholat subuh baru iya tawa itu mau manggotin. Jangan jangan sudah dekat subuh tidur itu otomatis bangunnya nanti kalau mau kerja kan. Nah itu bodoh sholatnya. Mungkin terlihat sama orang itu sholat duha, tapi saya adalah sholat bodoh kan gitu. Bodoh subuh. Kalau kunut kan tidak wajib. Ya, kunut sama tidak kunut itu nggak bisa dipermasalahkan. Yang nggak kunut sama yang kunut itu penting semua. Yang salah itu yang nggak sholat. Iya, kadang orang mempermasalahkan dengan sholat di masjid itu nggak ada kunut. Nanti orang yang nggak kunut juga seperti itu. Ada sholat di masjid kayak kunut. Kunut dan tidak kunut itu nggak salah. Imam Syafi'i mensunahkan kunut. Muridnya sendiri, Imam Hambali, tidak mensunahkan kunut. Muridnya sendiri. Masing-masing punya dalil, punya riwayat. Dua-duanya benar. Sing salah sing orang ngaji. Sing salah sing orang sholat. Sing orang ngerti. Nah, itulah makanya ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Itu kalau sedikit, itu seperti kritik di pokok celengan. Kritik satu lekas masukin celengan bunyinya apa? Kalau dikocok, lotak-lotak. Lah gue ngari ilmu sajwil kayak gue. Itu salah, tetangga itu salah, ya itu salah, temennya salah. Ini bener jaga ketok. Gue ngerti ini sih di ilmu tok sih. Tapi kalau sering ngajinya, sering mendengarkan ilmu, kepek. Celengan kalau kepek itu nggak ada bunyinya. Kocok juga nggak ada bunyinya. Orang kalau alim ngerti ilmu, saya doakan jangan bisa haji. Kalau jenengan haji, sholat di depan Ka'bah, itu jenengan lihat orang sholat itu macam-macam tuh. Ada yang nggak sedekap, anak sing wong lagi sholat handphone moni diangkat, bisa jadi WA anak. Gerakan lebih dari 3 itu tidak membatalkan sholat di mazhab Maliki, di mazhab Syafi'i ya membatalkan sholat. Nah kalau kita belajar yang cuma satu, akhirnya mari Mekah, wong sing sholat ngarepe salah kabeh. Oh, gue salah, gue sholat kok kayak gue, wudhu kok kayak gue. Lu wudhu saja, wudhu, perkara wudhu. Dan kan kalau wudhu kan tartib ya. Dari mulai muka dulu, terus tangan, terus kira, kaki. Tartib. Awal pertama sama sama wajah niat kan. Iya kan? Niat sama tartib mana ada di Al-Quran. Niat di hadis, hadisnya bukan tentang wudhu. Tartib di mana ayatnya menyebutkan tartib.
Tapi lafaz yang buat mentartib itu bukan lafaz tartib. Kalau saya bilang eh, datang Ali dan Pak Nugroho, mana yang lebih datang duluan? Dua-duanya datang, tapi yang lebih dulu mana nggak tahu, karena pakainya dan. Tapi kalau saya bilang datang Pak Nugroho, kemudian Ali baru datang, mana yang datang duluan? Karena kata penghubungnya itu menggunakan kata kemudian itu tapi kalau yang di ayat itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum as-salat itu bukan pakai tartib, bukan pakai kemudian, pakainya dan, sehingga nggak menunjukkan tartib. Di mazhab Maliki orang itu kaki dulu boleh, di mazhab Syafi'i wajib tartib, tapi itu masih mukhtalaf. Jadi hari dalam wong wudu sikilan disit disalahna itu berarti wong orangnya. Kalau di sana, kalau di sini kan nggak ada yang ngajari mazhab itu. Jadi intinya kalau kita sama tok ilmu, pakai ilmu supaya nggak nyalahkan orang, ya nggak seperti tong kosong nyaring dunia. Artinya hadis itu wong salah kabeh. Wis ngerti hadis di sing Ustaz Google mana? Kan repot. Al ilmu bitalaki ilmu itu butuh nimba. Jadi kalau otodidak nggak bisa. Kalau otodidak nanti salah memahami. Nah kalau kita baca ayat puasa, orang kalau nggak puasa wajib apa bayar apa? Kalau nggak puasa, ibu hamil, ibu menyusui nggak puasa, khawatir sama bayinya, wajib apa? Bayar kodok dulu, dan bayar fidyah kan? Iya, bayar fidyah. Nah kalau memahami ayat, di ayat itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang mampu puasa dan orangnya punya uang nggak harus puasa, cukup bayar fidyah saja. Tapi wong sugih emang orang sepuasa bayar fidyah saya. Ayatnya begitu loh bunyinya kalau diartikan secara tekstual. Karena nggak paham ilmu lain. Kebetulan bacanya terjemahan. Kalau sekarang terjemahan Kementerian Agama sudah dikasih apa langsung dikasih tidak secara tekstual. Nah, kalau kita bacanya terjemah lawak yang tekstual itu dengar. Sedangkan ayat itu sudah mansukhatul hukum. Hukumnya sudah mansuk dengan ayat lain. Nah, itulah makanya orang tidak bisa lewat terjemah itu enggak. Harus belajar dengan orang yang bersanad. Ya. Dan itu juga sama kan dalam ilmu dokteran, dalam segala ilmu. Kalau otodidak nanti mau belajar komputer atau tidak ke error terus. Oh, di servis mana error mana servis mana. Salah pencet kan gitu. Sama orang cuma kan tidak berbahaya. Kalau uangnya banyak kan servis itu secara bahaya lah kali. Hari syariat error gimana? Kebetulan umurnya nggak sampai mati duluan. Oh bisa error terus anjok mana? Ya itulah makanya masalah sholat juga masalah penting. Bayangkan bu, tiap rukun sholat itu ada syarat. Ada syaratnya Fatihah, syaratnya rukun, ada syarat sujud, ada syaratnya kapan-kapan insya Allah kan jangan pengulang kapan secara sendiri. Masing-masing ada syarat. Oh harus. Nah, orang mau kodok sholat, pertanyaannya kenapa wajib dikodok sampai sholat? Makanya wajib apa? Wajib disauri. Berarti uang ini meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat berarti punya utang sama siapa? Punya utang sama Allah. Wajib dibayar. Wajib dibayar kodok. Bayar hutangnya kapan? Bebas. Saya nggak sholat subuh hari ini. Saya sekarang sholat subuh. Mau jam 8, mau jam 9, mau jam 10. Yang penting bayar. Kalau meninggalkannya sengaja, bayarnya harus cepat. Tapi kalau meninggalkannya karena lupa, tapi biar lupanya lupa. Enggak orang kabeh lupa. Kon kelalen kena apa? Dolanan catur. Kelalen kenapa? Dolanan game. Ya, apalagi sekarang gamenya kan online. Bisa melupakan orang dari waktu sholat itu. Akhirnya 12. Nah ini lupa-lupa yang nggak dimaafkan. Artinya bayar hutangnya harus kontak. Kan dia ingat langsung bayar hutang. Tapi kalau meninggalkannya karena nggak sengaja, ya lupa tapi
Pak yang tadi, apa kamu nggak sholat? Saking nikmatnya baca Quran sampai kelalen. Nah ini lupa yang dimaafkan. Ada tidur juga dia tidurnya nggak dimaafkan. Contoh kayak gini, sudah masuk waktu zuhur, ngantuk, kan milih sholat dulu apa turun di situ? Sholat dulu biar tidurnya enak. Biar tidurnya enak ya. Berarti sholatnya nggak enak apa-apa. Tidur itu obatnya apa ngantuk itu kan obatnya tidur. Ya, kalau mau tidur jangan ada niat kebablas cara apa. Niat nanti mau bangun. Membuktikan niatnya dengan apa? Beker, titip sama orang supaya bangunkan nanti sebelum masuk waktu asar jam 2:30. Kalau ada orang sengaja tidur, nggak nitip sama orang supaya dibangunkan, nggak pasang beker, artinya dia nawa itu bablas. Ini tidur yang tidak dimaafkan kalau bablas. Tidak dimaafkan tidurnya, artinya dosa. Karena sudah nawa itu. Nggak semua tidur itu dimaafkan. Enggak. Oh aku ketinggalan salat kenapa sih? Keturun. Nilai turunnya di situ. Turunnya kapan? Ya kan? Ya, ada pengaruh obat apa enggak? Oh, itu sebenarnya jam 10 pagi ada pengaruh obat. 12 pan maghrib sampai tangi. Langsung foto zuhur di waktu asar, asarnya adaan. Terus kalau seperti itu adaan dulu apa kodoan dulu? Adaan dulu kalau sudah akhir waktu. Baru asar dulu baru ngodoni. So hari ngodoni di situ asar ora cukup, asarnya jadi utang mana? Akhirnya gali lubang tutup lubang. Oke, paham gak masalah ini? Masalah ngodoni ini. Jadi ngodoni sholat itu bebas. Ya, jangan punya prasangka gini. Kalau ngodoni sholat zuhur itu harus di waktu zuhur, itu salah. Namanya bayar utang itu bebas kapan aja. Malah harus secepatnya. Takutnya orang mau mati lah kasih ngerti kapan aja ngerti. Hari wong ngerti matinya kapan nang husnul khotimah kabeh. Sepi neraka. Surgane sing kebek. Wong mati orang ngerti kapan. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Banyak orang sehat matinya mendadak atau sebabnya apa. Ya kan? Ya wa kam min alilin asyatul min ad-dahri. Akeh wong mriyang banyak orang sakit bertahun-tahun diranjang. Dicekoki, dimandikan, ya kan? Umurnya panjang, sampai puluhan tahun terkadang. Kadang yang miara, yang nyekoki, yang itu mati duluan. Iya kan? Ya, mati nggak memandang muda, nggak mandang sakit, nggak mandang tua. Kapan doel jadi dikisahkan oleh Allah datang silaturahmi, ya kan? Mati. Oh ya, takut nggak pandang dulu. Nah, karena mati nggak tahu kapan ya, prioritasnya harus cepat supaya mati jangan bawa bawa hutang. Jelas nggak? Masalah ngobrol jadi bebas. Kan mau kodok asar di waktu zuhur boleh, mau kodok zuhur di waktu maghrib boleh, mau kodok isya di waktu subuh. Nah, kalau kodok ini bebas, pokoknya secepat mungkin kita bayar hutang. Nah, ada orang-orang yang nggak boleh sholat sunnah. Siapa orang-orang yang nggak boleh sholat sunnah? Orang-orang yang utangnya terlalu banyak. Jadi preman mulai umur 17 tahun, umur 35 sampai tobat. Jadi nggak pernah sholat dia dari mulai balik itu, dia nggak pernah sholat sampai umur 35 tahun. Dia kalikan aja berapa? Satu hari lima waktu kan, 14 rakaat. Kalikan aja. Satu tahun berapa hari? 360 hari. 5 kali 360. 360 kali tadi. Foto nikah, wong kayak gini, orang di sholat sunnah. Bayar utang terus. Kalau tobat hijrah, setiap sholat tambahi sholat lagi. 3 atau 4. Kalau umurnya cukup. Bayar utang terus. Tidak boleh sholat sunnah. Masa ada orang utangnya banyak? Gimana? Sing pribadi sing utangi. Kayak orang bayar utang tapi sedekah. Sakit hati itu yang utangi. Jadi kalau punya utang, kumpulkan uangnya untuk bayar utang. Jangan banyakin sedekah. Sedekah boleh, nggak usah banyak-banyak kayak orang mancing. Kalau utangnya banyak, utangnya akeh.
Sedekah boleh, sedekah. Tapi kayak orang mancing aja, kayak mari kakek kok orang bisa bayar utang. Gak pernah bayar utang karena nggak kumpul duit. Oke, itu sama persis. Gitu. Jangan sholat sunnah tapi mau doni sholat supaya pudat utangnya. Nanti kalau utangnya udah lunas baru mau sholat sunnah, sholat sunnah. Jangan KB yang pada utang, kalau habis zuhur, sholat zuhur lagi. Kodoan, bukan adaan. Ya, nyaur, bukan ngelakoni adaan, tapi nyauri. Jelas gitu, sudah boleh sholat sunnah dah. Nah, kalau yang nggak punya hutang sholat, dianjurkan sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling afdol, ya, yang bukan tahunan. Kalau yang tahunan kan saya afdolus sholawatil sunnah paling afdol. Terus kalau ketinggalan juga sunnah digodok tuh. Karena orang sholat hari raya, orang sholat hari raya itu boleh ngodon. Digodok itu boleh sholat hari raya itu. Oh hari itu belum sholat. Kalau kalau hari itu masih ada sampai zuhur, masih adaan. Sholat hari raya itu boleh jam 9 pagi juga boleh. Jam 10 boleh, yang penting sudah masuk waktu zuhur. Masih adaan. Jadi kalau ibu-ibu sibuk, gawe kupat, opor, janggulu, urung sholat, riaya, jam 9 man. Dan sholat hari raya nggak harus jamaah, sholat hari raya. Sholat hari raya itu sendirian boleh tuh. Yang penting ada khutbah loh. Jangan kan khutbah sih nanti khutbahnya sama. Kayak orang edan kok. Harus khutbah ya. Kalau sholat sama suami, ya suami boleh khutbah. Tetapi ada dawa-dawa kayak khutbah nama masjid. Khutbah sekedar rukun khutbah aja. Hamdalah, salawat, ya, wasiat takwa. Harus ada isinya nggak apa-apa. Yang penting dapat sunnahnya. Jadi sholat hari raya itu boleh. Paling abdulnya sholat sunnah. Setelah itu rawatib. Rawatib itu sholat sunnah yang ngikuti sholat. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah itu sebelum. Qoblu itu artinya sebelum. Qobliyah itu artinya ba'diyah itu setelah sholat. Jadi ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Rakaat, 2 rakaat. Mau ditambahi 2 rakaat, 2 rakaat lagi nggak apa? 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Orang yang lagi kepingin dekat sama Allah itu. Karena Allah katakan begini. La yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bil-shawfi hatta uhib. Hambaku kalau kepingin dekat denganku itu harus memperbanyak sunnah. Jangan cuma wajib. Contohnya, contoh karyawan. Karyawan ada pekerjaan wajibnya nggak? Ada. Setiap pekerja mesti ada pekerjaan wajib. Tugasnya di mana tugasnya? Setelah kewajibannya selesai, waktu senggang. Nah itu kalau ada karyawan melaksanakan tugasnya perfect, selesai, bosnya senang nggak? Senang. Tapi lebih senang lagi kalau ada tambahannya. Contoh saya jadi karyawan toko. Bersih etalase tugas saya itu jual sama beli dapat keuntungan. Nah, kecuali kalau dia nugas, saya bersihkan etalase, beda lagi. Nah, tapi kalau bosnya datang, etalase bersih, sawang lapa, tokonya pel, kan tugas saya. Bosnya senang nggak? Lebih senang, bisa perut malah. Kalau kita setiap hari sholat 5 waktu, dianggap biasa sama Allah, karena itu kewajiban. Tapi kalau ditambahi sunnah, itu hamba yang dekat dengan Allah. Itu tandanya. Ingat ya, kalau tidak punya apa? Hutang. Harus dihutang. Mau malah Gusti Allah orang sempon dihutang kalau sunnah. Gitu ya. Itu syaratnya dengan memperbanyak sunnah. Antara sunnah itu yang setiap hari. Sunnah-sunnah yang sholat. Ya. Kemudian ada tadi ya. Contoh gini, saya contohkan. Kalau orang nggak sempat sholat qobliyah, masuk masjid sudah azan zuhur, masuk musola sudah azan zuhur, sudah mau komat, mau komat sholat zuhur. Sholat sunnah apa ikut jamaah?
Sholat sunnah apa ikut jamaah? Ikut jamaah. Kenapa sih nggak sholat sunnah dulu? Sama-sama sunnah kan, jamaah juga hukumnya sunnah. Sholat juga, sholat qobliyah juga hukumnya sunnah. Sholat jamaah ngulangnya kangelan. Kalau sholat sunnah masih bisa, nanti habis sholat bisa. Kan mau qobliyah habis sholat itu boleh. Yang penting niatnya qobliyah bukan ba'diyah. Jadi nanti borong. Setelah habis sholat fardu, nanti qobliyah dan zuhur karena sholat ya, kita penting rong salam. Dua salam jangan digabung qobliyah sama ba'diyah. Di wajah zat akhir muqaddamin aja dalam jadi ayu akbar qobliyah boleh takhir, boleh diundur, tapi ba'diyah kan. Qobliyah boleh diundur, ba'diyah tidak boleh diajukan. Kemudian begini, Ibu, ada sholat-sholat sunnah yang dianjurkan di rumah. Sebagaimana sabda Rasul SAW, "Ij'alu buyutakum juz'an min sholatikum." Rumahmu itu harus ada bagian dari sholat. La taj'alu buyutakum maqabir. Rumah aja kayak kuburan, orang pernah nggak sholat sunnah? Nggak pernah buat sholat sunnah. Sholatnya di masjid kafe, atau orang pernah sholat sunnah sama sekali. Ya kan anak wong Islam sing sholatnya bajaji karo baca TikTok. Pas mudik ke sholat, jadi wudhunya ke setahun pindo. Pas sholat ria ya, ada nggak orang seperti itu? Ada. Sholat sama sekali. Sampai Islam KTP, Islam KTP. Puasa enggak, tapi ribut badan. Ya, baru sholatnya kan yang nggak pamer sampai pamer. Jadi sholat duha, di antaranya sholat duha itu yang dianjurkan. Nah, tapi ada harus gini, nanti karyawan rumah sakit katanya sholat duha sunahnya di mau balik kabeh mana ya? Ini ada musola ya sholat. Itu kalau dengan mau berangkat kerja, 2 rakaat cukup keluar rumah duha. Ya. Tapi jangan dengan salah niat. Kadang orang salah niat. Kenapa kamu sholat duha? Rezekinya lancar. Betul, sholat duha itu diantara manfaatnya. Kalau 4 rakaat, itu jika akhirat kata Allah, saya akan cukupi hidupnya sampai sore. Sampai akhir hari. Dari sampai bangun lagi. Jika akhirat. 4 rakaat, kalau 2 rakaat belum. 2 rakaat itu cuma syukurun tafasil. Syukuri, kalau enggak sih. Jadi kalau 4 rakaat itu, tapi jangan sampai itu menjadi niat. Jangan kali itu jadikan niat. Nanti itu jadi orang lancar-lancar, akhirnya aku sholat duha. Ya kan aku sholat duha 4 rakaat ngedina, dan ini motornya butut baik, sumpah. Akhirnya nggak mau sholat duha lagi. Ya. Karena intinya bukan itu, karena ukuran cintanya Allah itu bukan dunianya apa, enggak. Ukuran cintanya Allah itu makin kita dekat sama Allah berarti, jangankan gitu Bu, orang doa loh, orang doa ketika tidak dikabul itu ternyata lagi dicintai oleh Allah. Banyak kan kita di antara kita kan doa kadang sampai nangis ya. Tak kunjung kabul ternyata lagi dicintai oleh Allah karena ada hadis mengatakan idza da'al 'abdu sholih, kalau ada orang soleh doa kepada Allah. Itu Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril la tu'ti. Jibril nanti dulu. Fa inni uhibbu an asma'a sautak. Saya masih ingin mendengarkan suaranya. Ternyata orang yang doanya tak kunjung kabul bisa berhusnudzon kepada Allah dengan cara seperti itu. Saya itu masih dicintai oleh Allah. Jadi agama itu maring Gusti Allah. Kalau ada orang sholat duha, tapi rezekinya orang lancar-lancar, jadi lagi dicintai oleh Allah. Karena itu bukan ukuran cinta Allah itu rezeki lancar. Bahkan bahaya kalau ada orang sekali angkat tangan itu langsung manjur. Sampai senjaluk doa kayak teman. Jadi jangan salah. Orang pernah sholat, orang pernah puasa, dan ini hari angkat tangan langsung dingin dan Allah. Pengen apa-apa langsung kabul, tercapai.
Jangan salah, itu istidroj. Tahu istidroj? Jadi al-abdul fajir, kalau ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maksiat, iya. Tapi sekali angkat tangan, hajatnya itu langsung goful lancar rezekinya. Kenapa? Allah katakan kepada Jibril, kasih pesan di doa. Ini la uhibbu an asma'a sauta. Saya nggak kepingin orang orang. Supaya orang dong ngamane. Cepat kasih. Makanya lancar film wong-wong yang punya toko itu. Ada orang muslim yang sehat-sehat. Anaknya sukses-sukses. Jangan salah sangka dulu sama Allah. Karena bagi mereka dunia itu bagi mereka itu kalau sudah masuk neraka itu bagi mereka itu surga. Tapi saya enak-enaknya wong Islam. Tapi kalau sudah masuk ke surga seperti neraka, orang bakal belum balik. Makanya ada satu keterangan begini bunyinya. Idza matal mu'min, kalau orang mukmin meninggal kemudian dapat kenikmatan di alam barzakh, karena barzakh itu awwalu manzilin min manazilil akhirah, tempat persinggahan pertama sebelum akhirat. Orang yang amalnya soleh dapat kenikmatan, cipratan dari surga. Orang yang amalnya jelek juga dapat cipratan dari neraka. Makin ke sana makin jelek nanti. Kalau di kuburan udah jelek, nanti makin ke sana bukan makin baik, tapi makin jelek. Itu hanya anggapan orang yang di alam kubur saja. Terus soleh, yang mana kok tambah rakyat jelek. Nah ini kalau orang mukmin meninggal itu mah kal janin di batni ummi seperti janin di dalam di rahim ibunya. Kalau sudah keluar orang mungkin lebu maning. Orang bakal gelem. Wong mukmin hari mati gelem maning. Coba wis merasa enak. Orang gelem urip maning dunia sing hiruk pikuk. Ya kita kan nggak mikirin dunia kalau lagi duduk di sini aja. Kok balik urusannya beda maning kok. Minta ini, anak suami goda, anak bojone njaluk piye. Saya nggak punya pemikiran dunia ya saat ini saya lagi nerangkan penjenengan. Oh bisa jadi mobil buka headphone, titipannya bisa nemen. Titipan ini yang perlu dibeli yang ini. Urusan dunia itu nggak akan pernah selesai. Problem nggak akan pernah selesai. Jadi itu makanya duduk ini nih menenangkan. Nah, saat itu kita nggak ada urusan. Kok peragat dia baru urusan apa? Urusan dunia mulai mana ini ya. Kalau duduk seperti ini nggak ada. Urusan dunia nggak ada kepikiran dunia. Kepikiran dunia buka handphone nah, ini jalan terus. Status ini, jualannya ini, ada pesanannya. Tapi kalau yang ditutup ini ya udah nggak ada. Nggak sama sekali. Makanya ada orang datang ke saya, Pak. Saya stres. Saya nggak mau sebutin orangnya miliarder. Orang ketemu. Ya. Stres dia datang ke saya. Saya bilang, Pak, coba jangan tinggal di sama market. Dan pegangan, Pak. Satu hari satu malam tinggal di masjid, jangan pegang handphone. Dia dicoba 3 hari sama dia, bukan 1 hari lagi. Coba sama dia 3 hari. Setelah itu dia datang ke rumah saya. Orang stres banget. Wajahnya sumringah, berseri-seri, enak dipandang. Makanya datang pertama datang wis nangis gitu. Begitu datang udah nangis gitu. Ternyata dari mana? Problem. Nggak pegang handphone, problem hilang. Wong sing penghubungi kudu tekan ngono. Sing repot tuh wong, bukan kita orang yang repot. Kalau udah pegang gini yang repot kita orang. Ya jan, ya ini. Terus kadung contrengnya warnanya biru, orang balas orang enak tuh macam-macam urusan. Iya kan? Saya punya teman di sini nih, di Masjid Al-Fatah. Di sini ya, Masjid Al-Fatah. Namanya Ustadz Ja'far. Tahu, kenal Ustadz Ja'far? Yang jual sate blengong itu. Itu nggak punya handphone, Pak.
Orang dua handphone. Jadi aku orang pernah hubungi Ustaz Jafar, ya orang pernah. Saya butuh sama dia, saya yang situ. Jadi saya yang repot. Dia santai-santai aja dia. Sudah hidupnya masjid, rumah. Orang pernah aku bilang wong kue stres ya orang pernah. Dia tukang servisannya. Tukang servisannya. Orang butuh datang ke situ bahwasanya. Kalau enggak orang butuh dijemput sama dia ke rumah, balikin lagi ke rumah. Wong aslinya yang menentukan kita bahagia itu diri kita sendiri. Ya, ini kan bukan gini, apalagi zaman saya Bu. Zaman sekarang, ya Allah, sudah kita sholatnya, ya Masya Allah, banyak gak khusyuknya. Artinya benteng kita itu lemah dari sholat. Ditambah kita buka handphone, aplikasinya sekarang macam-macam. Sekarang ada slot lah. Anak-anak kecil itu sudah. Ini banyak orang tua datang ke saya, anaknya kena slot. Sampai utangnya banyak. Oleh orang buntung iya. Ya mungkin pertama tok ya oleh supaya merekrut orang banyak. Cerita ke teman-teman. Jadi sudah benteng kita lemah, ada handphone, aplikasi macam-macam. Soalnya buat aja permainan itu wis tua, wis papat. Tapi terjerumus, tapi stres. Jadi si melakukannya awak dewek orang koyan maring aku, barang orang bisa bayar, koyan maring ustad kan repot. Allah, problem itu. Jadi perkuat iman kita melalui sholat. Ditambahi sholat sunnah supaya kita dekat sama Allah. Orang kalau dekat sama Allah itu tenang hati. Jadi ketenangan hati dalam hidup itu penting. Jadi yang menentukan siapa? Diri sendiri. Ada tinggal sholat 5 waktu. Allah orang butuh sholat. Gak butuh sama sholat kita, enggak butuh. Wong sedunia lakasin sholat, Gusti Allah orang rugi. Tidak ada ruginya Allah. Kita sholat semua, Gusti Allah orang untung. Sholat untuk siapa sih? Untuk ketenangan diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kalau jangan kepingin tenang hidup, sholat 5 waktu, tambah sunnah, syukur-syukur, istiqomah baca Quran, walaupun setelah sholat cuma 3 ayat yang dibaca. Selesai. Kelar urusan itu. Enak. Gak terlalu pusing-pusing. Di hati kita itu diram. Diram supaya adem. Orang oh, belum nanti dibawa ke rumahnya dengar istrinya, anaknya, wajib repot. Ya, oke. Ya, mulainya dari siapa? Dari diri kita. Yang bisa merubah kita itu ya diri kita. Awalnya susah, tapi paksa. Jadi kalau ke masjid ini berusaha gini Pak. Saya ke masjid, saya harus punya prinsip. Kalau ke masjid saya sebelum meninggalkan masjid, saya harus sholat sunnah. Punya tekad. Jangan sampai saya meninggalkan masjid, saya belum sholat sunnah. Jadi dipaksa dulu, baru ikhlas. Wong pan sedekah itu kudu dipaksa di situ kok. Hari sedekah 1000 perak kan ya ikhlas kabeh wong. Orang sedekah hilang ke ikhlas kok. Tapi kalau sedekah 10.000, 50.000, 100.000, awalnya memang kudu maksa deh. Nanti ikhlasnya kesananya. Wong pan tahajud ya kudu ikhlas, kudu maksa deh. Nanti suwe-suwe nggak rela itu ditinggal. Suwe nyesel, tinggal itu nyesel. Jadi lagi dengan sedekah masuk kalian masjid setiap Jumat saya ketemu. Terus aku mau tekad setiap Jumat saya ketemu. Nanti kalau udah istiqomah seminggu aja, tinggalkan nyeselnya bukan main. Gitu Pak. Itu ketenangan hati dari siapa? Kita sendiri yang menentukan. Saya kan cuma nyampaikan aja. Wa ma 'alaika illal balaghul. Tugas saya cuma nyampaikan maksud dan bisa. Oke. Yang penting kita rajin hadir seperti ini karena ini manfaatnya besar untuk masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau tanya itu bapak-bapak. Monggo barangkali dari jamaah ada yang mau ditanyakan.
sholat Jumat, sebelum sholat Jumat itu sunahkan mandi, tidak wajib mandi, sunnah. Jadi orang adus ya orang apa-apa, ya orang adus orang. Oke, dicium di situ lah kelek itu. Aris kirane, oh mambu, awalnya masih di AC. Kalau awaknya mambu kan serem langsung. So, saya ngomong seperti ini karena saya ngerasa terganggu sama orang seperti itu, Pak. Apalagi kalau saya sholatnya di Al-Fatah. Kan AC itu masjidnya. Jadi hari aku sholat, ada orang masuk sereng. Aku ngelinguk, uangnya di orang arti. Sing mambu mau, orang arti nanti. Itu kan faktor nggak mandi, akhirnya ganggu orang. Jadi disunahkan mandi. Ya, sekarang kan banyak media supaya badan nggak bau juga banyak. Ya kan, ada deodoran, ada tawas, ada apa. Maksudnya berusaha lah supaya nggak ganggu orang. Kalau badannya nggak bau, nggak harus mandi. Langsung ke masjid. Ya. Semprot minyak wangi ya kena kue nang kalake ndak orang mampu gitu ya. Yang penting nggak ganggu orang. Jadi nggak wajib mandi. Kecuali hari dengan hubungan suami istri loh sebelum Jumatan. Nah itu baru wajib mandi. Iya, ya sunnah itu. Ya cuma supaya terbiasa bagus gitu. Ya. Dan hubungan suami istri yang paling afdol loh, Mas. Sebelum Jumat itu paling afdol hubungan suami istri yang waktu yang paling afdol. Bukan malam Jumat, bukan. Tapi sebelum Jumat. Ndak mangkat Jumat fresh sih. Otaknya iya gitu. Ini khusyuk ya. Jadi dicas dulu iya benar. Yang paling afdol bukan malam Jumat. Jadi sunnah Rasul yang paling afdol sebelum berangkat Jumat itu. Nah, tapi aja mepet ya Pak. Oh wis adzan hubungan suami istri kata akhirnya orang mangkat Jumat. Jelas Mas Andi. Jelas Mas Andi. Ya mungkin tinggal cari istrinya ya Mas Andi biar. Kan cepet cari jodoh Amin. ya. Oke. Jomblo ya berarti ya. Monggo dari yang lain. Oh dibolehkan. Sholat duha yang paling afdol kue jam setengah 10-an. Yang paling afdol waktu itu ba'da mudhiru nahar. Setelah seperempat waktu pagi itu berlalu. Jadi jam 9 setengah 10. Kenapa sih di sana paling afdol jam semono? Karena wong lagi pergi jam semono. Waktu istirahat dia ingat sama Allah itu. Bacanya baca Quran bebas, mau lewat handphone, mau lewat kalau Al-Quran langsung. Cuma kalau ada Al-Quran langsung lebih baik Al-Quran langsung ya. Kalau kalau saya handphone, sekarang enak kok. Baca handphone di kantor juga bisa, di tempat mana juga. Oke, langsung. Baca doanya, baca Qurannya boleh lewat. Oke. Dari yang lain monggo. Oke. Oh ya, kalau fidyah batasnya enggak ada. Ya, mau langsung ya boleh, mau entaran-entarannya nanti boleh. Ya, tapi kalau godo ada sampai teka Ramadan lagi. Jangan sampai datang Ramadan lagi kita belum nyaur. Nanti ada bedanya. Jadi gini, saya punya utang puasa ya sehari. Gak dikodoni sampai datang Ramadan lagi. Jadi saya ngodoninya kapan? Nanti Syawal kedua berarti. Itu saya plus denda. Dendanya fidyah 1. Berarti kalau saya punya fidyah sebelumnya, berarti saya wajib fidyah 2. Nanti datang Ramadan lagi, saya belum ngodoni lagi. Tambah terus dendanya. Itu.
Iya, iya, iya. Ya, biasanya perempuan gitu. Istri saya 3 kali hamil gitu terus. Iya, jadi apa namanya, fotonya banyak, fidyahnya juga banyak. Nggak apa-apa. Iya, fidyahnya nambah satu. Ah, fidyahnya nambah. Cuma kalau ibu menyusui, ibu hamil, kalau nggak puasa, nggak wajib fidyah. Ibu hamil kalau nggak puasa, nggak wajib fidyah, cuma ngodoni aja, nggak wajib bayar fidyah. Tahu nggak kenapa? Karena dia bukan hanya khawatir kepada janinnya, dia khawatir kepada dirinya sendiri, khawatir kepada ada bahaya pada dirinya sendiri kan kalau janin eh, tidak sehat atau mati kan bahaya juga untuk hamilnya. Itu tidak harus ada fidyah, kecuali kalau nggak sempat ngodoni itu denda. Dan monggo yang lain, Monggo yang lain. oke, monggo. Jahiliyah ya. Oke, oke. Iya, 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 iya. Perkiraan aja. Nah, pakainya perkiraan. Jadi kayak baik, aku sebenarnya nakalnya pirang tahun ya, ya gue. Oh, nakalnya per 3 bulan. Tok ya, berarti nanti setiap habis sholat nambah satu sholat. Selama berapa? Gitu. Diperkirakan aja, perkirakan aja. Karena kepastiannya nggak ada yang tahu sih. Kenapa? Diruk ya. Ini kenapa diruk ya? Monggo, monggo. Yang lain. Monggo dari yang lain. Mumpung masih ada Pak Ustadznya. Kali ini monggo. Oh ya. Habis sholat subuh mengawali hari setelah sholat kan dengan sedekah ya. Sedekah pagi lebih tepatnya bukan sedekah subuh. Ya, yang penting sebelum aktivitas itu ngasih orang dulu gitu ya. Ya, ngasih orang dulu. Itu namanya mensyukuri nikmat ya, nikmat dunianya dia. Itu tidak ada batasannya. Yang penting sebelum dia beraktivitas saja setelah subuh. Terus masalah baiknya apa? Itu dilihat butuhnya orangnya aja. Kan orang kita bisa baca orang ini dia lagi butuh duit apa lagi butuh ponggol kan ngerti wong. Ana wong ora butuh ponggol dinene ponggol kan akhirnya harus dikasih orang lain kan. Lihat dibaca kan orang bisa. Ya. Kalau kalau enak kalau pagi-pagi ya setengah enam itu ke lampu merah atau ke sana kan banyak ada apa Pak Ogah itu. Nah itu enak. Itu mesti butuh ponggolnya. Karena duitnya wis oleh sih sing wong nah, itu butuh ponggolnya. Jadi dia makan nggak harus dilihat kondisi orangnya. Aja wong lagi mangan nang warung, dinain ponggol ke ponggol, le mangan ponggol. Ini duit tuh. Lihat kondisi. Ya, dikumpulkan di tong, terus oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bagus. Ya, cukup kali ini. Ya, monggo dari yang lain. Dokter Bagus mau bertanya. Cukup ya. Dia pertanyaan kan nggak selesai terus. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli Allahumma bi asraril Fatihah. Anta tahalana khair wa anta taqabbal wa anta qadana min kulli khair. Birahmatika ya arhamar. Allahumma a'in lana fil akhirati. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian mauidul hasanahnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.